Belakangan ini timeline saya rame banget bahas soal awardee LPDP yang gak mau pulang ke Indonesia. Ada yang teriak pengkhianat negara, ada yang bilang itu hak asasi, brain itu wajar. Pokoknya netizen tuh sibuk pointing fingers ke anak-anak muda ini. Tapi ironically, di saat kita sibuk ngejudge mereka, ada satu elephant in the room. Ada satu gap fatal, satu ketimpangan fundamental yang justru jarang banget dibahas. Padahal ini menyangkut tulang punggung masa depan bangsa kita. Saya ngomongin soal beasiswa buat dosen. Masalahnya, banyak orang cuma lihat kulitnya. Mereka pikir, kan beasiswanya ada, tinggal daftar aja. Padahal problemnya bukan di ada atau enggaknya beasiswa, tapi di barrier to entry yang bakal saya bedah di poin pertama nanti. But here's the hard truth. Sistem beasiswa kita saat ini punya standar ganda yang mengerikan. Di satu sisi, negara seakan mengemis komitmen dari anak muda yang belum tentu mau balik. Tapi di sisi lain, negara justru terkesan membuka setengah pintunya untuk kasih masuk para dosen, orang-orang yang sudah terbukti mengabdi untuk bisa upgrade pendidikan mereka lewat beasiswa dosen PDDI. Kita lihat faktanya. Dosen disuruh kuliah S3, tapi syaratnya dibikin super ribet. Biayanya mahal di depan. Sementara take home pay dosen kita, well, you know lah. Poin pertama, dan ini yang paling basic, tapi sering dianggap nggak perlu dipertanyakan karena dikemas secara subliminal. Barrier to entry. Coba kita bedah buku panduan beasiswa PDDI, program doktor untuk dosen Indonesia tahun 2025. Ada satu syarat yang kelihatannya administratif, tapi sebenarnya deadly buat dosen. The message sounds simpler. Untuk daftar PDDI, dosen wajib udah diterima di satu kampus yang istilahnya tuh udah punya LOA unconditional. Bayangin sama beasiswa LPDP yang reguler. Di panduan reguler, kalau kalian belum punya LOA, it's okay. Kalian masih bisa daftar. Kalian wajib pilih 3 kampus tujuan, dan kalau kalian lolos seleksi beasiswa, baru kalian cari kampus. Wait, bedanya apa? Kan sama-sama harus diterima. Bedanya massive. Logikanya gini, untuk dapat LOA dari kampus luar negeri yang bagus, syarat mutlaknya apa? Sertifikat bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL IBT. Kalian tahu berapa biaya tes IELTS sekarang? Sekitar 3 jutaan sekali tes. Itu kalau langsung lolos. Belum preparation course-nya yang bisa 3-5 jutaan. Belum application fee ke kampus yang pakai dolar atau euro. Tapi jujur aja, punya duit buat tes IELTS itu nggak cukup. Karena tanpa adanya sinkronisasi waktu yang bakal saya jelasin di poin habis ini, investasi jutaan dosen buat tes bahasa itu bisa hangus gitu aja karena aturan birokrasi yang konyol. The trap is here, cash flow. Kita tahu realita gaji dosen di Indonesia, terutama dosen muda di PTS, masih banyak yang sangat minim. Disuruh keluar duit 5-10 jutaan di depan cuma buat gambling daftar beasiswa yang belum tentu dapat. Ini namanya pemerintah nyuruh tentara perang, tapi suruh beli peluru sendiri. Dosen disuruh upgrade ke kualitas, tapi amunisinya nggak disediain. Akibatnya, beasiswa PDDI ini jadi nggak inklusif. Cuma dosen yang privilege secara finansial yang bisa akses. Yang pintar tapi struggling, left behind. Tactical solutionnya apa? Ubah aturannya. Samain kayak LPDP reguler. Kasih dosen tiket beasiswa, letter of sponsorship dulu, berdasarkan track record mereka. Dengan tiket itu, mereka punya leverage buat daftar ke kampus. Bahkan bisa minta waive biaya pendaftaran. Tapi seperti yang saya bilang tadi, punya LOA di tangan pun percuma kalau kalian kalah lawan musuh tak terlihat di poin kedua ini. Poin kedua, structural friction. Logikanya gini, beasiswa itu kan harusnya jadi accelerator, bukan roadblock. Tapi kalau kita lihat aturan PDDI 2025, batas usia maksimal dosen untuk S3 adalah 51 tahun untuk studi 3 tahun. Kelihatannya cukup tua. Wait a minute. Jangan samain karir dosen sama karir korporat atau fresh grade. Di aha momennya adalah realita di lapangan.
Di kampus-kampus Indonesia, dosen nggak bisa seenaknya cabut buat kuliah. Ada yang namanya giliran studi. Biar prodi nggak kosong, dosen harus ngantri sama seniornya buat dapet izin belajar. Kampus nggak mau kekurangan staf pengajar. Nah, masalah antrian ini jadi makin runyam. Kenapa? Karena paham birokrasi kampus doang itu percuma kalau kalian nggak ngerti paradoks investasi yang bakal saya bongkar di poin ketiga. Tanpa mindset investasi yang benar, antrian ini cuma jadi waiting list menuju kegagalan. Real world example-nya gini. Bayangin kalian dosen muda, umur 30, semangat 45, tapi senior kalian belum berangkat, kalian ditahan. Pas giliran kalian nyampe, umur kalian udah 40-an. Pas izin turun, kalian harus cari duit buat IELTS. Pas duit ada, pas izin ada, jadwal pendaftarannya nggak kelihatan hilalnya. Cuma disuruh mantau pengumuman beasiswa doang sama admin Instagram kemdikti-saintek.ri. Lihat jadwal PDDI 25. Buka tanggal 2 Juni, tutup tanggal 14 Juni. Cuma 12 hari guys. Rentang waktu yang uncertain karena pembukanya kadang sekali, kadang 2 kali, malah pernah ada moratorium beasiswa buat dosen. Dosen kejepit di tengah, antrian beasiswa maunya cepet, LOA ready, usia muda, aturan kampus maunya ngantre. Akhirnya dosen stuck di treadmill birokrasi, capek lari tapi nggak kemana-mana. Tactical solutionnya adalah harus ada jalur khusus atau afirmasi dosen di dalam LPDP reguler yang membypass antrian birokrasi ini, atau perpanjang batas usia khusus dosen dan buka pendaftarannya sepanjang tahun atau rolling basis lah sebutannya. Tapi solusi teknis ini nggak akan jalan kalau pemerintah masih salah kaprah soal risk management. Ini masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, risk management. Setiap investor pasti ngerti prinsip risk versus return. Kalian mau taruh duit di aset yang high risk atau low risk? Sekarang kita lihat data. Berdasarkan jurnal penelitian, sekitar 10% awardee beasiswa LPDP itu nggak balik ke Indonesia. Alasannya macam-macam. Gaji di luar lebih gede, karir lebih bagus, politik Indo nggak stabil. That's the risk. Mahasiswa fresh graduate ini kayak kuda liar, bisa lari kemana aja walaupun ada kontrak 2N+1. Tetap aja ada celah atau keinginan buat nggak balik. Di sisi lain, kita punya dosen. Dosen itu punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Mereka terikat sama institusi. Mereka punya home base. Secara hukum dan administrasi, mereka itu tahanan kotanya kampus. Tapi, risk management ini cuma separuh cerita. Karena kalian bisa aja investasi di aset yang aman, tapi kalau valuasi asetnya salah, yang bakal saya jelasin di poin terakhir, investasi kalian tetap bakal boncos. Kalian harus tahu cara ngitung valuasi sebenarnya. Di aha momennya buat saya adalah, kenapa kita justru mempersulit aset yang paling low risk dan paling high return. Kalau dosen di sekolah S3 pas lulus, dia 99% bakal balik ke kampusnya. Ilmunya langsung turun ke ribuan mahasiswa yang dia ajar tiap semester. Multiplier efeknya instan, scalability-nya dapet. The trap-nya adalah misallocation of capital. Kita betting triliunan ke aset beresiko tinggi, fresh grad, tapi pelit dan ribet ke aset pasti atau dosen. It doesn't make any sense. Tactical solution-nya adalah alihkan sebagian porsi dana reguler ke skema dosen dengan syarat yang simplified. Perlakukan dosen sebagai strategic partner, bukan pemohon bantuan. Dan ini membawa kita ke poin terakhir, yaitu tentang definisi nilai itu sendiri. Poin keempat, the definition of value. Banyak yang marah lihat alumni LPDP kerja di luar negeri. Pemerintah sampai bikin aturan sanksi pengembalian dana dan pemblokiran. Tapi pertanyaan fundamental saya, kontribusi apa yang paling tangible buat negara? Seorang alumni LPDP kerja di Silicon Valley, mungkin dia hebat, dia bangun network. Itu kontribusi, yes, tapi indirect. Seorang dosen yang lulus S3 balik ke kampusnya di pelosok Sumatera atau Kalimantan. Dia ngajar 200 mahasiswa, dia bimbing skripsi, dia publikasi jurnal internasional yang naikin ranking kampusnya. Itu kontribusi. Hell yes, dan itu direct impact ke human capital index kita.
Tapi ingat, definisi value ini nggak akan ada gunanya kalau kalian nggak punya execution plan buat masa depan. Ngerti teori doang nggak bikin negara maju. Makanya closing saya nanti bakal ngasih tahu kalian step konkret apa yang harus diambil. Indirect contribution itu membuat kita terjebak di vanity metrics. Kita bangga punya alumni di luar negeri, tapi lupa fondasi di dalam negeri rapuh karena dosennya kurang kualifikasi. November 2025 kemarin timeline rame nuntut alumni pulang. Energi kita habis buat marah-marah. Padahal kalau energi dan budget itu kita alihkan buat mempermudah dosen yang kuliah S3 di luar negeri, kita nggak perlu maksa orang pulang. Dosen itu by default akan pulang karena menganggap lebih baik meneruskan karir yang udah established di Indonesia daripada harus memulai karir lagi dari nol di luar negeri. Tactical solutionnya, redefinisi ulang KPI keberhasilan beasiswa. Bukan cuma berapa yang lulus, tapi berapa yang stay dan build sistem di Indonesia. So, let's connect the dots. Saya nggak bilang LPDP reguler itu jelek atau harus dibubarin. No, kita butuh anak muda yang explore dunia, tapi proporsinya, syaratnya, dan keberpihakannya harus dievaluasi total. Ketimpangan antara syarat PDDI yang super ketat di awal versus LPDP reguler yang lebih fleksibel tapi rawan linkage adalah bukti bahwa adanya policy failure atau kegagalan desain kebijakan. Bayangin kalau aturan ini diubah. Syarat LOA beasiswa dosen PDDI dihapus, diganti pematangan proposal penelitian. Duit tes bahasa ditanggung negara, jadwal disesuaikan dengan kalender akademik. Dalam 5-10 tahun, kita bakal punya ribuan doktor baru di kampus-kampus kita. Kualitas S1 kita naik, lulusannya makin kompeten. That's it. That's how you build a nation. Bukan dengan nyinyirin award LPDP di media sosial yang sebenarnya juga bisa dibilang korban policy failure. Tapi tentu bakal ada nyinyiran baru. Kalau dosen dipermudah, gimana juga kualitasnya? Gimana jaga kualitasnya gitu ya? Jangan sampai cuma ngejar gelar doktor tapi kualitas risetnya nol. Oke, gimana kalau whataboutism itu saya balik? Kalau kita bisa segitu khawatirnya dengan kualitas riset dosen hanya gara-gara dipermudah buat S3, berarti kita harusnya jauh lebih khawatir dengan fresh grad yang ambil S3 yang dipermudah tapi jam terbang risetnya di bawah dosen. Atau justru ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah agar juga segera menyiapkan skema pendanaan yang lebih besar lagi agar dosen yang udah S3 bisa leluasa menempuh postdoctoral research agar risetnya makin matang. So, buat kalian yang nonton ini, entah kalian mahasiswa, dosen yang lagi struggling, cari beasiswa, atau policy maker yang kebetulan nonton, stop ributin isu receh. Mulai push isu yang saya paparkan ini. Tuntut kemudahan akses buat para dosen kita. Karena kalau dosen yang di-upgrade, mahasiswa Indonesia punya kesempatan diajar oleh dosen yang terupgrade. Dan kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi soal carut-marutnya regulasi perdosenan di Indonesia, kalian bisa cek video lainnya di channel ini. Saya Rico, I'll see you in the next video.